Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, kita akan melihat atau mensimulasikan mengenai teknik anamnesa pada ibu nifas dan menyusui. Anamnesa merupakan langkah pengkajian data subjektif. Dan diingat bahwa dalam menanyakan data subjektif ini, yang pertama kali adalah melihat bahwa manusia itu sifatnya holistik. Jadi ada aspek biologis, ada sosial, ada kultural, psikologis, dan spiritual. Jadi itu yang harus kita ingat yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan anamnesa tentu memerlukan teknik komunikasi yang baik. Jadi kita harus mengingat ada beberapa teknik komunikasi yang harus dijaga. Ya, jadi misalnya eye to eye contact ya, jadi kontak mata ya, kemudian posisi saling menghargai, duduk dengan posisi sama tinggi gitu ya, satunya duduk juga duduk berhadap-hadapan, kemudian tidak melakukan hal-hal yang membuat klien merasa tidak nyaman. Nah, maka dalam melakukan anamnesa ini kita akan melihat bahwa ada 3 tahap atau 3 bagian di dalamnya. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah teknik. Sikap, konten, dan teknik. Nah, untuk sikap, ya sikap ini berarti merupakan awal untuk membangun raport, membangun hubungan baik dengan klien. Jadi kita harus memastikan bahwa sikap yang kita munculkan ya itu merupakan sikap yang menghargai klien, sikap yang membuat klien merasa aman dan nyaman. Ya, sehingga nanti pada proses komunikasi, pada proses asuhan selanjutnya akan membuat lebih baik, lebih lancar. Klien nanti akan lebih kooperatif. Oke, kita akan masuk pada langkah sikap. Untuk langkah sikap, yang pertama adalah menyambut dan memperkenalkan diri, memberi salam, kemudian memperkenalkan nama kita, menjelaskan posisi kita atau tugas kita hari ini dalam mendampingi ibu untuk apa ya. Kemudian jangan lupa tersenyum. Ya, pastikan klien merasa nyaman, pastikan klien merasa dihargai, pastikan klien itu merasa kita sambut dengan terbuka. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Assalamualaikum Bu Winda. Perkenalkan, saya Bu Wahyu Pujiastuti. Hari ini saya akan membantu Ibu untuk melakukan pengkajian data-data Ibu. Ya, mari Ibu silakan duduk. Ya, silakan duduk dengan nyaman Ibu. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Ya. Kita tadi sampai langkah yang kedua, mempersilahkan klien untuk duduk sekaligus komunikatif. Ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah percaya diri. Tenang, suara jelas, kemudian lancar. Ya, kunci kalau kita ingin percaya diri, yang pertama adalah kita harus menguasai materi tentu saja. Kita harus ingat langkah-langkah atau apa saja yang harus kita tanyakan pada saat anamnesa. Yang pertama, kuasai materi. Yang kedua, tentu saja pada saat kita melakukan anamnesa ini, kita harus mengendalikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kita. Rasa gugup, rasa panik, ya, pikiran-pikiran lain yang mengganggu kita harus kita singkirkan terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus tenang, suara jelas dan lancar ya. Kemudian karena memang cukup banyak langkah pada anamnesa ini ya, seharusnya dilakukan secara sekuen, berkelanjutan ya, urut gitu ya, sistematis. Namun jika ada langkah yang terlupa, harapannya kita segera pasang strategi. Langkah yang terlupa itu boleh kita lewati dulu. Ya, kita masuk ke langkah atau pertanyaan berikutnya. Kemudian nanti kita bisa kembali lagi ya. Kemudian melakukan komunikasi efektif ya selama pemeriksaan, selama anamnesa ataupun selama pemberian pendidikan kesehatan ya. Menggunakan bahasa Indonesia ya atau kita bisa menyesuaikan. Jika seandainya di daerah itu belum terbiasa menggunakan bahasa nasional ya semampu kita. Kemudian melakukan kontak mata, verbal jelas, intonasi. Intonasi itu artinya kita menekankan pada hal-hal apa yang seharusnya memang ibunya lebih paham, hal-hal apa yang lebih penting. Itu kita harus memperkuat intonasinya ya. Kemudian memberikan rasa empati pada klien ya. Rasa empati berbeda dengan rasa simpati. Rasa empati ini kita mencoba memahami apa yang dirasakan klien ya. Kita mencoba memposisikan diri kita ya, kita mencoba memahami jika kita berada dalam posisi klien itu kira-kira apa yang dia rasakan. Dan diingat pada saat rasa empati ini, fokusnya adalah klien. Kita bukanlah fokus ya. Artinya jika klien mengeluhkan sesuatu, gitu ya, kita tidak boleh menyampaikan hal yang sama yang pernah kita alami. Nanti akan berbeda potensi ya. Jadi nanti akan kelihatan gitu ya. Kalau kita memang fokuskan pada kondisi klien akan merasa terhargai, kita lebih bisa mengeksplor,
mungkin ada kekhawatiran tertentu, ada keluhan-keluhan tertentu, yang kalau kita bisa mengeksplor dengan baik, semuanya akan keluar, sehingga asuhan kita nanti akan tepat sasaran. Nah, inilah pada aspek sikap ya. Jadi ada 5 konten: perkenalan, kemudian memastikan klien sudah duduk dengan nyaman ya, kemudian percaya diri, kemudian melakukan komunikasi efektif dan memberikan rasa empati ya. Ini pada semua langkah isinya seperti ini kalau kita bicara sikap ya, baik pada melakukan pendidikan kesehatan, pada pemeriksaan fisik ataupun pada asuhan perasaan yang lain, itu selalu diawali dengan langkah sikap ini. Ya, jadi harapannya ini selalu melekat pada setiap langkah yang kita lakukan, pada setiap perasaan yang kita lakukan ya. Mari kita lihat pada langkah konten. Apa saja yang harus ditanyakan gitu ya pada anamnesa ibu nifas ya. Oke. Yang pertama adalah identitas ya, nama ibu ya, umurnya berapa, kemudian bekerjanya sebagai apa, alamat klien dan suami ya. Oke. Ini yang ditanyakan adalah ibu dan suami ya, karena kita tahu bahwa baik umur ibu, umur suami, kemudian pekerjaan, pendidikan ibu dan suami, alamat tempat tinggal, dan pengaruh asuhan yang kita berikan. Ya, pekerjaan suami misalnya beresiko, maka kita harus memberikan konseling pada ibu juga. Ya, kemudian pendidikan yang rendah, misalnya suami dan istri pendidikannya rendah, maka kita harus memberikan melakukan anamnesa dengan teknik komunikasi yang lebih baik, yang lebih jelas. Dan itu masuk ke dalam benak kita bahwa nanti pada asuhan selanjutnya harus menyesuaikan. Ya, tentu akan berbeda kalau kita memberikan anamnesa, melakukan anamnesa atau memberikan penkes pada ibu dengan tingkat pendidikan yang dasar, dengan yang menengah atau yang tinggi, tentu teknik bicara kita berbeda. Karena semakin tinggi tingkat, tentu semakin banyak wawasan yang dimiliki, dan kita akan lebih mudah berkomunikasi. Namun jika pendidikannya lebih rendah, maka kita harus mampu memberikan contoh-contoh, menjelaskan lebih detail, misalnya seperti itu ya. Kemudian alasan datang, ya, menanyakan alasan datang. Ya, Ibu, apakah ada yang bisa kami bantu? Gitu ya, itu cukup bagus ya. Kemudian menanyakan keluhan utama, ya, apa yang dirasakan saat pengkajian ini ya, meliputi apa, sejak kapan, intensitas, hal yang memperberat atau yang memperingan ya. Ibu mohon izin bertanya, ya, apakah ada yang Ibu rasakan, ataukah ada ketidaknyamanan yang Ibu rasakan saat ini, ya. Ya, nanti Ibu akan menjawab. Kita mengingat bahwa ada beberapa ketidaknyamanan di masa nifas atau tanda-tanda yang mengarah ke tanda bahaya, komplikasi. Ya, mungkin sakit kepala, kemudian mungkin mules, kemudian ASI tidak lancar, ya, kemudian tidak bisa berkemih, kemudian ada bengkak, ya, ada pusing, gitu ya. Nah, ini kita harus bisa pintar menanyakannya. Kadang kalau teknik pertanyaan kita tidak baik, tidak bagus, maka klien menjawabnya tidak ada masalah. Ya, apakah ada yang dikeluhkan Ibu? Tidak ada, saya baik-baik saja. Nah, jika klien menjawab seperti itu, berarti kita harus mencoba menanyakan satu persatu. Alhamdulillah Ibu kalau tidak ada apa-apa ya. Mohon izin Ibu, saya ingin memastikan ya Ibu, apakah untuk berkemihnya lancar? Apakah tidak ada sakit kepala? Apakah tidak ada bengkak pada daerah kaki? Apakah tidak mules? Apakah ASI-nya sudah keluar banyak? Dan seterusnya. Ya, artinya pada menanyakan keluhan utama ini kita harus menanyakan secara detail, ya, ditanyakan, kita harus memastikan bahwa memang tidak ada ketidaknyamanan, tidak ada tanda bahaya yang dialami oleh ibu. Ya, kita hilangkan rasa pekewoh, kita hilangkan rasa tidak enak bertanya pada klien. Kewajiban kita adalah memastikan klien kita sehat. Diawali dengan menanyakan apakah ada penyulit yang dialami klien atau tidak, ya. Kalau misalnya Ibu mengalami suatu keluhan, ya, maka kita tanyakan sejak kapan, ya. Kemudian rasanya bagaimana? Apakah sakit sekali? Apakah sampai mengganggu istirahat? Apakah Ibu sampai sulit untuk beraktivitas, ya? Apakah nyerinya juga masih terasa saat beristirahat, gitu ya? Dan seterusnya, yaitu intensitas. Seberapa parah itu mengganggu itu? Kemudian hal yang berat atau memperingan kita juga tanyakan, ya. Ibu sudah melakukan apa kira-kira untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut? Ya, apakah sudah mencoba misalnya meninggikan kaki pada saat tidur jika Ibu mengalami kaki yang bengkak? Ya, apakah Ibu sudah mencoba menambah asupan cairan jika berkemihnya sulit? Dan seterusnya ya. Jadi kita akan menanyakan kira-kira yang memperberat kondisi Ibu apa saja, yang memperingan kondisi Ibu apa saja.
Kemudian kita akan menanyakan riwayat kesehatan ya, riwayat kesehatan atau penyakit yang dulu yang pernah dialami atau yang saat ini dialami ya. Jadi pada saat kita menanyakan penyakit ya, kita akan lebih mudah jika kita mengingat sistematisnya. Ya, sistematis ini bisa kita dibuat beberapa kelompok yang alternatif. Misalnya menular, tidak menular, boleh ya. Nanti kita membuat list. Yang masuk menular itu misalnya apa? Oh, TBC ya. Misalnya apalagi? Oh, misalnya infeksi saluran perkemihan ya. Yang enggak menular apa? Misalnya jantung, misalnya DM dan seterusnya. Boleh menular, tidak menular. Atau kita mau buat kelompok, misalnya mengelompokkannya dua, yaitu menurun dan tidak menurun. Ya, kita bisa cari yang menurun itu apa, tidak menurun itu apa. Menurun misalnya ada kelainan gangguan jiwa misalnya ya, ada keturunan kembar, ada penyakit kanker dan seterusnya ya. Atau misalnya kalau saya lebih suka mengkategorikannya per sistem tubuh. Jadi saya menanyakan pada sistem kardiovaskuler, apakah ada hipertensi, apakah ada penyakit jantung, ya. Kemudian apakah ada varises, apakah ada riwayat tromboflebitis, kemudian saya menanyakan pada sistem pencernaan, apakah ada gastritis, apakah ada usus buntu, apakah ada kanker kolon misalnya, kemudian pada sistem misalnya endokrin ya, pada endokrin misalnya apakah ada diabetes mellitus dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa membuat kategori per sistem tubuh, kardiovaskuler, endokrin, pencernaan, pernafasan, kemudian bisa pada hematologi ya, pada keganasan bisa, pada reproduksi bisa. Ya, nanti kita mencoba membuat list ya. Kemudian ya, riwayat haid ya, kita tanyakan ya, apakah saat haid mengalami keputihan? Ya, jika mengalami keputihan, apakah keputihan itu berwarna, berbau ya, kemudian apakah kental atau bening, apakah kemudian dia membuat gatal atau tidak ya. Kemudian jika mengalami haid ya, jika mengalami haid bagaimana karakteristik darahnya? Apakah encer semua? Apakah encer bercampur dengan gumpalan? Yang normal encer bercampur dengan gumpalan ya. Tentunya karena posisi tubuh manusia itu tidak selalu berdiri, sehingga aliran darah dari uterus kadang lancar, kadang tidak. Pada saat alirannya tidak lancar itu yang membuat terbentuknya stol sel ya. Namun jika ibu mengatakan semua encer, justru kita harus berhati-hati. Adakah gangguan pembekuan darah? Ya, kalau ibu mengatakan semuanya gumpalan, perongkol-perongkol semua tanpa encer, kita juga harus berhati-hati. Apakah ada gangguan pembekuan darah atau juga? Kemudian kita menanyakan pada saat dia haid, bagaimana ganti pembalutnya? Ya, ganti pembalut itu harusnya tidak kurang dari 2 jam sekali. Namun jika kurang dari 2 jam sekali sudah ganti pembalut, maka kita klarifikasi lagi. Ya, apakah pembalutnya sampai penuh atau tidak penuh? Ya, kita tanyakan lagi. Ya, karena kalau kita misalnya menanyakan terkait dengan viskositas, gitu ya, terkait dengan viskositas, khawatirnya jika pada saat dia menstruasi darahnya encer semua, berarti dia ada koagulopati. Di masa nifas ini berarti berpotensi mengalami perdarahan karena koagulopati. Ya. Kemudian kalau lekore, ya, keputihan berbau gatal berwarna, berarti dia dulu pernah mengalami infeksi pada daerah reproduksinya. Nah, kita khawatir, apakah infeksi yang dulu benar-benar sembuh total atau belum? Jika ternyata belum sembuh total, dan di masa nifas ini merupakan masa yang rentan untuk infeksi, ya, maka bisa terjadi infeksi lagi. Ya. Kemudian, menanyakan riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, jika ini merupakan nifas yang kedua, gitu ya. Ya, menanyakan tahun hamilnya tahun berapa, ya, hamil keberapa, kemudian frekuensi ANC berapa kali, selama hamil apakah ada keluhan atau penyulit. Hati-hati menanyakan pada penuhan atau penyulit TM1, TM2, TM3. Harus tanyakan secara detail ya. TM1, apakah ada flek, apakah ada mual muntah berlebihan misalnya. TM2, apakah ada sakit kepala ya, kemudian ada perdarahan ya, kemudian adakah dia mengalami infeksi saluran perkemihan dan sebagainya ya. TM3, apakah ada perdarahan antepartum ya, apakah dia ada infeksi, apakah ada preeklamsia atau tidak. Kemudian pada bagian persalinan menanyakan usia kehamilan ya saat melahirkan ya, untuk menentukan apakah sudah matur atau belum ya. Kemudian jenis persalinannya apa? Apakah per vagina? Apakah dia spontan ya? Apakah normal? Ya, kalau per vagina dengan tenaga mengejar ibu sendiri ya,
HIS-nya juga kekuatan ibu sendiri, maka namanya spontan. Tapi spontan belum tentu normal. Lain halnya kalau 3 kriteria tadi ditambahkan, tidak ada perdarahan, bayinya normal, lama persalinannya normal, tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya komplikasi lebih lanjut, maka kita menyatakan bahwa jenis persalinannya normal. Nah, maka kita harus belajar menentukan apakah ini normal. Jika normal itu berarti memuat spontan. Jadi, kalau spontan itu berarti hanya lewat jalan lahir, HIS ibu sendiri, kemudian mengejan sendiri tanpa bantuan apapun. Ya, tadi terpenuhi, dan ibunya tidak ada darahan, kemudian bayinya normal, lama partesnya normal, tidak ada KPD, tidak ada infeksi, maka kita katakan persalinannya adalah normal. Ya. Kemudian penolongnya siapa? Ya. Kemudian apakah melakukan IMD? Ya, berhasilkah IMD-nya? Berhasil menemukan puting susu atau tidak, jenis kelamin anak dulu ya, kemudian berat badan anak ya, penyulit saat partes apa ya, penyulit ini apa, misalnya apakah partesnya lama ya, apakah ada perdarahan ya, apakah ada plasenta yang dibantu dengan manual plasenta dan sebagainya. Kemudian yang lalu ditanyakan apakah di masa nifas yang lalu ada penyulit atau tidak, infeksi, perdarahan ya, kemudian misalnya dia infeksi itu macam-macam ya, hati-hati menanyakannya ya. Ada infeksi di payudara, infeksi di saluran reproduksi, infeksi di pembuluh darah, infeksi di perkemihan, gitu ya. Banyak jenis infeksi, hati-hati ya. Kemudian apakah berhasil ASI eksklusif atau tidak? Ya, menanyakannya menggunakan pertanyaan yang membuat pasien itu bisa mengeksplor. Ibu, tolong saya dijelaskan pada anak yang pertama dulu bagaimana pemberian nutrisi bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. Apa saja yang ibu berikan? Nah, ini akan membuat ibu akan mengeksplor, mengeluarkan ya, menceritakan. Jadi kita tidak boleh langsung cut. Ibu apakah ASI eksklusif atau tidak? Ini pertanyaan yang salah. Itu akan menggiring ibu untuk menjawab ASI eksklusif. Padahal kemungkinan dia bukan ASI eksklusif. Jadi kita membuat pertanyaan yang membuat ibunya bisa mengeksplor ya. Kemudian keadaan anak sekarang, anak yang lahir dulu ya, apakah hidup atau mati, umurnya berapa, kemudian keadaannya bagaimana, apakah sehat atau ada kelainan. Kemudian nomor 12 kita menanyakan pada kehamilan, persalinan dan nifas yang sekarang ya, sama seperti tadi ya, sama seperti yang lalu gitu ya. Ya, ini isinya sama. Kemudian nomor 13 kita akan menanyakan mengenai riwayat KB. Riwayat KB ini meliputi dulu pernah menggunakan alat kontrasepsi apa ya, ada beberapa jenis alat kontrasepsi ya, bisa kita bilang ada NKJP dan non NKJP ya, ada implan, ada IUD, ada suntik, ada pil ya. Nanti kalau MOW itu bisa jadi juga ya, ada kasus pasca MOW ingin mengharapkan anak lagi kemudian bisa ya, tapi jarang banget ya. Menggunakan alat sederhana, bisa menggunakan metode kontrasepsi alamiah ya. Alat KP yang pernah dipakai apa ya? Apakah menggunakan pil, suntik, kemudian implan, IUD ya? Apakah menggunakan alat sederhana seperti kondom, seperti cup septic atau diafragma? Apakah menggunakan metode alamiah, misalnya coitus interruptus, senggama terputus ya? Apakah juga menggunakan metode lendir septic, suhu basal tubuh dan banyak lagi ya untuk jenis-jenis alat kontrasepsi ya. Kemudian alat yang pernah dipakai atau metode yang pernah digunakan itu digunakan berapa lama? Selama menggunakan ada keluhan apa? Kemudian mengapa lepas dari alat tersebut? Ya, misalnya ibu pernah menggunakan alat implan ya, ditanyakan, ibu berapa lama menggunakan implan? Oh, saya menggunakan implan itu artinya 3 tahun kali 2, berarti selama 6 tahun ya. Selama 6 tahun ya, ditanyakan, ibu apakah selama menggunakan implan ada keluhan yang dialami? Misalnya ya, peningkatan berat badan, ada jerawat, ada gangguan siklus menstruasi gitu ya. Kemudian misalnya tekanan darahnya berubah ya. Kemudian ditanyakan alasan dilepas. Ya, mohon maaf Bu, mohon izin bertanya ya. Dulu alasan melepas implan karena apa itu? Saya ingin punya anak lagi Mbak. Oke, aman ya. Kalau saya ingin dulu melepas implan karena sebenarnya saya nggak nyaman dengan efek samping. Tapi ternyata saya hamil lah. Berarti ini ada kaitan dengan psikologis ibu pada masa nifas ya. Karena anak yang sekarang dilahirkan ternyata anak yang tidak terencana. Berarti ibu perlu support psikologis lebih lanjut ya. Kemudian kita perlu menanyakan rencana pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan. Ibu menghendaki menggunakan alat kontrasepsi apa? Apakah sudah ada gambaran atau belum? Ya. Kemudian rencana menggunakan postpartum hari keberapa? Ya.
Ya, rencana alat yang ingin dipakai ini sangat penting ya, karena kita harus membantu klien bisa memutuskan, memilih metode kontrasepsi yang paling baik untuk dirinya, metode yang efektif, metode yang aman. Ya, tentu kita tahu metode yang efektif adalah metode yang NKCP, implan, IUD, baru nanti ke suntik, baru ke pil, baru ke metode sederhana atau yang alamiah. Ya, kemudian rencana pemakaiannya kapan? Ya, apakah menunggu mendapatkan menstruasi lagi? Apakah nanti menunggu 6 bulan ataukah ingin segera, ya, intinya bahwa harus kita pahami nanti kalau ingin menggunakan kontrasepsi progesteron itu bisa digunakan 3 minggu setelah pasca melahirkan. Jika ingin menggunakan metode kontrasepsi yang IUD itu bisa dipakai dia mulai 48 jam pertama, 2 hari pertama, jam pertama bisa dipasang IUD. Namun jika belum bisa dipasang 48 jam pertama, maka menunggu 4 minggu postpartum dulu. Ya, jadi ini kita memberitahu ibu. Intinya adalah bahwa alkon ini harus sudah dipakai sebelum berhubungan seksual. Ya, padahal kita tahu bahwa gairah seksual pasangan suami istri itu bisa muncul sewaktu-waktu. Ya, kita khawatirkan jika tidak lagi mengeluarkan logea, tidak ada rasa sakit ya, namun gairah seksual itu muncul dan keluarga belum menggunakan alat kontrasepsi, dikhawatirkan nanti terjadi kehamilan yang sundulan gitu ya, kehamilan dengan jarak terlalu dekat sehingga nanti menimbulkan resiko baik pada ibu maupun pada bayi gitu ya. Kemudian masuk ke pola hidup sehari-hari. Yang pertama adalah pola nutrisi ya. Pola nutrisi. Pola nutrisi ini meliputi jenis makanannya apa ya. Mati.